kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang dinul Islam. Baik, sebelum saya mulai talk show pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ziyadatul Farhatri Pradini, bisa dipanggil Fariha dari Departemen Ekonomi Syariah UISI semester 5. Dan saya sini sebagai moderator pada acara talk show kali ini yang bertemakan Syariah bisnisnya lancar rezekinya, berkah rezekinya. Oke, sebelum memulai acara, kali ini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yakni sambutan, yang mana diwakilkan kepada Bapak Bambang Tutuko sendiri dikarenakan Kepala Program Studi Ekonomi Syariah UISI sedang berhalangan hadir. Acara yang keempat yakni acara talk show. Acara yang kelima yakni acara tanya jawab. Acara keenam yakni penutupan serta foto bersama. Baik, agar tidak lama-lama, mari kita buka acara talk show pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ila adiniyah al-Fatihah. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Masuki acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang dimana kali ini akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Rosidin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon maaf sebelumnya di sini agak terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bi tagwaha idhim ba'asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih Muhammad Rosidin. Oke, baik.
acara selanjutnya yakni sambutan yang akan diwakilkan oleh Bapak Bambang Tutuko, SEMMCFP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Bambang. Baik, terima kasih Kak Rika. Terima kasih Kak Rosid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMKN 1 Cerme, Bapak Ibu Guru sekalian, serta anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMKN 1 Cerme. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan pula anak-anak mahasiswa Ekonomi Syariah OIC, Himpunan Mahasiswa Jurusan, serta yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen Ekonomi Syariah UIC, Pak Kaprodi Ekonomi Syariah UIC yang kebetulan pada kesempatan kali ini saya wakilkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hadirin sekalian semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmatnya berupa nikmat iman dan kesehatan hidayah. Kita semuanya bisa berkumpul bersama di sini dalam kondisi yang baik, insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Sholawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya atas pencerahan yang diberikan kepada kita semuanya, bagaimana meniti jalan pulang terbaik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan atas nama seluruh keluarga besar Ekonomi Syariah UIC atas kesempatan diberikan kepada kami untuk sharing bersama di pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah apa yang kami sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, terima kasih Allah SWT. Ekonomi Syariah UIC sudah memasuki tahun yang ke-6 ya, sejak UIC berdiri diresmikan tahun 2015. Ini sudah angkatan yang ke-6 insya Allah, dan alhamdulillah kami juga sudah meraih akreditasi B untuk program studi serta akreditasi B untuk universitas di usia kami yang ke-5 tahun kemarin. Bahkan Ekonomi Syariah UIC ini sudah tahun ke-3-nya mendapat akreditasi B. Artinya bahwa kami di tahun ketiga kami sudah mendapat akreditasi B oleh BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia. Jadi tahun 2018 alhamdulillah kami sudah mengantongi akreditasi B. Insya Allah ini membuktikan bahwa kami tidak main-main di dalam mendidik anak-anak kami. Kami mendidik calon-calon ekonom ini menjadi calon ekonom yang robbani, calon ekonom yang penuh dengan nilai-nilai spiritualitas, ekonom yang tidak menuhankan persaingan, tidak menuhankan kekayaan, tetapi ekonom-ekonom yang memberikan kemaslahatan dan rahmat bagi alam semesta dan seisinya. Inilah visi dan misi kami. Sehingga insya Allah dengan belajar di Ekonomi Syariah UIC, kalian semuanya akan belajar bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang paripurna, insan kamil, manusia-manusia yang tidak silau akan harta. Dunia ada di genggaman, tetapi dunia tidak melekat di hatinya. Apapun dimiliki, dunia apapun dimiliki, tapi dalam genggaman.
tapi tidak di hatinya. Itu yang kami harapkan bisa nanti kami sharingkan sama-sama di acara kali ini. Dan dengan judulnya, Kak Rika, syariah bisnisnya berkah rizkinya. Nah, mudah-mudahan judulnya cukup menginspirasi. Ekonomi Syariah UISI di tahun ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kalian bisa bebas belajar di Ekonomi Syariah UISI. Mau kalian suka apa sekarang? Kalian suka bikin video di Ekonomi Syariah UISI. Jadi YouTuber syariah. Seperti itu. Jadikan YouTube-mu, TikTok-mu sebagai tugas akhirmu. Bisa nggak? Oh, bisa. Ini namanya Merdeka Belajar. Kalian temukan diri kalian sendiri. Bebas mau bikin apa. Senang musik, jadikan musikmu membawa kemaslahatan. Intinya jadikan semua hobimu membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bagi perekonomian. Insya Allah itu ada tugas akhirmu nantinya. Sehingga kau akan menjadi dirimu sendiri. Seperti itu gambarannya. Nanti akan kita kupas dalam materi yang akan kita diskusikan dalam talk show nanti. Ini talk show, jadi bukan webinar yang satu arah. Jadi nanti kita berdiskusi. Moderator sudah menyiapkan berbagai macam topik-topik untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kita diskusikan sama-sama. Jadi kita ngobrol bareng, Rek. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan mewakili Pak Kaprodi Ekonomi Syariah UISI, Pak Ahmad Dahlan Malik, BEHONS, MSc. Beliau menyampaikan salam hormat, salam silaturahim kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Mudah-mudahan acara pada kesempatan kali ini bisa mempererat tali silaturahim antara Ekonomi Syariah UISI dengan SMKN 1 Cerme. Dan insya Allah anak-anak SMKN 1 Cerme ini sudah kita anggap sebagai keluarga besar Ekonomi Syariah UISI. Nantinya kita akan insya Allah mengadakan kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan gratis yang akan kita berikan kepada anak-anak sekalian semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Bambang. Oke, kan kali ini tema talk show pada pagi hari ini adalah syariah bisnisnya berkah rezekinya. Lah itu adalah salah satu judul yang sangat menarik. Bagi saya sendiri juga tertantang di sini karena meskipun saya sudah di-share, tapi saya tetap harus mendalami gimana sih bisnis syariah, gimana sih bisnis yang benar itu, gimana sih bisnis yang melakukan syariat-syariat agama Islam itu yang baik dan benar itu bagaimana. Jadi langsung saja kali ini kita buka talk show pada pagi hari ini dengan tema syariah bisnisnya berkah rezekinya. Dengan pemateri kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Bambang Tutuko SE MMCFP. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Kak Rika. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi kita tidak satu arah. Saya harapkan nanti ada banyak pertanyaan dari hadirin sekalian, apakah dari Bapak Ibu guru atau dari anak-anak eksyar sekalian, dari anak-anak SMKN 1 Cermi, silahkan. Ya, nanti kalian bisa ada pertanyaan, tanyakan, monggo. Ya. Jadi kita ngomongin apa nih sekarang? Ngomongin ini ya, bisnis syariah. Ya. SMKN 1 Cerme ini jurusannya apa ya? Kalau saya boleh tahu, apakah STM yang dulunya STM atau yang dulunya SMEA? Tapi melihat tadi anak-anaknya tadi sepertinya kok banyak cowoknya. Kalau banyak cowoknya berarti arahnya ke STM seperti itu ya. Ya mungkin saya tidak tahu. Mungkin ada yang mau, tapi enggak juga sih. Ini ada Kamelia, ada Indri, ada Merinda, ada Adinda loh kok banyak ceweknya ya. Oke. Ya.
Jadi kalau mau silakan, kalau mau apa namanya diskusi silakan aja. Tapi intinya adalah ini SMKN, yang gitu ya. Jangan Iya, Pak. lupa SMKN itu lebih fokus daripada SMA umum. Ini saya ingatkan betul, ya. Ya. Kenapa kok saya mewanti-wanti betul ini? Karena ingat bahwa belajar itu adalah menemukan diri kalian. Belajar itu mau ngapain lah kalian? Mau belajar bisnis, mau belajar apa namanya jadi profesional, mau belajar nanti jadi karyawan BUMN dan segala macam, mau kerja di Indonesia dan segala macam. Intinya adalah kalian harus berada pada fitrah kalian. Itu dulu kita ngobrol-ngobrol, kita buka Arika. Jadi kalian harus ngerti dulu sapa awakmu. Mohon maaf saya Surabaya asli. Jadi nek bahasa Indonesia yang baik dan benar kemeringat. Dan ini memang kalian tanya kakak-kakak tingkat ini ya. Kalau kuliah di ekonomi syariah wis ngene iki modele wis ya to. Jadi gak ono jenenge dosen medeni gak usum. Ya, zaman sekarang dosen medeni gak ono, gak usum, gak payu kampuse nek dosen medeni kan gitu ya. Apa malah nilainya medeni? Wadah wis gak payu. Gitu. Gak masuk, Gitu. Gak masuk, sebelas gak masuk, gitu. Bahkan saya seringkali apa namanya ajak anak-anak bernyanyi di dalam kelas, sungguh, gitu, betul. Dan saya gunakan apa namanya masa pandemi ini saya tidak bisa main gitar, tapi saya gunakan pandemi ini belajar gitar. Mungkin misalnya aku wis mlebu offline nanti, saya tak bawa gitar ke kelas, sungguh. Karena saya bisanya main keyboard, main piano. Nah, maksud aku bawa keyboard ke piano nang di kelas. Aku usung-usung gaya pick up lah, gak enak. Itu makanya kan saya apa namanya ini belajar gitar. Ya walaupun tidak ahli-ahli amat, paling enggak ngerti lah akord C, G, F, paling enggak iso nyanyi burung kakak tua kan lumayan kan begitu. Gitu. Nanti saya akan nyanyi di apa namanya di kelas, gak apa-apa. Gitu. Tapi nanti di kelas ya aja saiki kan gitu ya. Oke ya. Jadi apa namanya? Kalau kalian mau request lagu silakan loh, request lagu doa apa saya. Tapi saya enggak pakai gitar dulu karena lagu saya belum pinter. Belum piawai, belum lengkap pelajaran ini request lagu sekarang. Tapi kalau kalian mau request lagu sekarang sama saya tak mainkan pakai piano. Sungguh. Kalau mau request silakan ya. Mungkin nanti Pak penutupan ada sebuah lagu. Oh, iya. Ya, kalau mau request lagu silakan, enggak apa-apa gitu ya. Oke. Ya, jadi apa namanya? Balik ke laptop ya. Terkait dengan bisnis ya. Bisnis syariah. Ya, kemudian syariah agar berkah rizkinya, gitu. Syariah bisnisnya berkah barokah rizkinya. Ya. Kenapa saya dari awal mengatakan bahwa temukan dirimu, apalagi kalian di SMK, SMKN. Kalau kamu tidak menemukan dirimu, apalagi kamu sudah mulai mengkhususkan diri di level SMA, ini lebih mudah. Anak-anak SMK itu lebih mudah untuk menemukan dirinya dibanding anak-anak lulusan SMA umum. Kenapa? Ya sudah mengkhususkan diri soalnya, sudah mulai menggali potensi diri mulai SMA. Sudah seperti pendidikan di luar negeri, yang dimana anak-anak SMA di luar negeri itu tidak gelambiar apa? Tidak tahu semuanya. Jadi istilahnya, yo belajar IPA, belajar IPS, belajar sembarang gak. Tapi kan kalian dari awal sudah, kalian aku belajar keahlian khusus kan seperti itu. Itu yang dibutuhkan di masa depan. Wis tak, cekelan omonganku iki. Kalian kalau punya keahlian khusus, kalian tidak perlu harus bingung-bingung untuk masa depan. Pegang omongan saya. Karena apa? Karena di masa akan datang ini orang butuh spesialis. Perusahaan-perusahaan butuh spesialis. Tidak butuh orang yang isok sembarangan. Gitu. Kerja serabutan itu angel. Maunya kerja spesialis. Sudah, kalian mesti harus spesialis. Makanya anak-anak SMK ini kamu beruntung kalian. Kalian beruntung di SMKN, gitu. Karena di SMK karena kalian sudah digali dari awal. Ini syariah. Jadi ingat ya. Kalau kita ngomong syariah itu ojo bicara bahwa harus sesuatu yang berlabel Islam. berlabel agama dan segala macam. Iya. Ini bukan pelajaran semata-mata pelajaran agama Islam.
Tetapi ini adalah pelajaran untuk menemukan untuk apa Tuhan menciptakan kalian. Seperti itu. Kalau kalian tidak ketemu, hidup kalian tidak akan jelas nantinya. Makanya sekarang saya katakan kepada kalian semuanya, anakku sekalian semuanya, kalian harus ketemu siapa dirimu. Surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah, coku gak fase-fase amat, tapi kan paling nggak bunyinya seperti itu. Jadi nanti dibetulkan sama Kak Rosidi nanti. Ya. Dan aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik kondisi. Bahkan sebelum ayat itu Allah tuh bersumpah. Watini, wazaituni, waturisini, nama hadal balatil amin. Bersumpah Allah itu. Demi buah tin. Demi alas, pokoknya. Seperti Allah bersumpah. Wal asr. Seperti itu loh. Lalu Allah bicara seperti itu tuh sudah tekanannya sangat tinggi gitu loh. Bahkan kalau boleh saya bilang melebihi ya ayyuhalladzina amanu, melebihi itu kalau menurut saya. Nggak ngerti nanti bagaimana yang ahli fikih, ahli apa namanya, yang dari pondok pesantren. Karena kalau menurut saya terimanya ayat yang bicaranya dengan sumpah, watini, wazaituni, atau wal asr dan segala macam. Itu ayat yang penekanan luar biasa di situ. Ngalah-ngalah ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah kayak bersumpah itu bukan bersumpah untuk manusia saja, tapi bersumpah untuk semua makhluk dan ciptaannya. Nek ya ayyuhalladzina amanu kan hai orang-orang beriman. Allah kan seperti itu, nuturi orang-orang beriman. Tapi nek wis wal asr, watini, wazaitun, wala. Kalau sudah seperti itu semua makhluk diam. Beng! Itu. Wis menang kabeh. Dan Allah tuh mengatakan itu semuanya tuh seperti menyihir semuanya. Semuanya terdiam, semestanya terdiam sudah. Nah itu tadi. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik kondisi. Sebaik-baik kondisi itu maksudnya kayak gimana? Dengan sempurna. Dengan semua kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kita tarik lagi dari sisi psikologis, manusia itu intinya terkait dengan pendidikan itu adalah punya bakat dan minat. Duwe bakat ambek minat. Dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dikhianati bakat dan minatmu. Wis talare. Kamu senang musik, gitu. Kamu jangan pura-pura bahwa nanti kamu tuh senang apa namanya akuntansi. Sudahlah. Kalau kamu senang musik, jadilah pemusik. Tapi pemusik yang iso memberikan kemaslahatan secara syariah. Seperti itu. Jadilah pemusik yang iso membantu banyak orang. Jadilah pemusik yang iso ngewangi orang orang lain iso sedekah yang banyak. Seperti itu. Jadi kita di ekonomi syariah gak mesti kerja nang bank syariah, gak mesti. Gak mesti di ekonomi syariah itu adalah harus selalu jadi ekonom yang kerja di kantoran, gak mesti. Kamu bisa bikin bisnis kok. Kamu bisa bikin kafe kok. Boleh. Lupa kok ekonomi syariah kafe. Emang kenapa? Emang nggak boleh? Lulusan ekonomi syariah punya kafe. Ya boleh aja. Asal kafemu gak di tempat mendem kan ngono. Ya kan? Ya toh? Ayo saiki. Nek saiki kamu buka kafe terus kafemu jadi tempat mendem. Kira-kira syariah gak? Menurut syariah Islam gak masuk. Menurut syariah Kristen yo gak masuk. Menurut syariah Hindu Buddha yo gak masuk. Jadi menurut syariat apa? Syariat itu hukum. Kalau kita bicara syariat itu berasal dari memang dari bahasa Arab. Tapi artinya itu hukum. Syariat Islam, hukum Islam. Syariat Kristen, hukumnya Kristen melalui Injil. Kan gitu. Masa ono sekarang di Injil juga ada. Bahwa kamu kalau bikin kafe boleh mendem. Masa ono? Aku takon saiki. Sebutkan agama di Indonesia, di seluruh dunia ini. Gitu, yang boleh mengajarkan kamu boleh mendem. Asalkan kamu masih ingat sama Tuhan. Masa ada orang mendem ingat sama Tuhan? Ya, gitu ya. Ini loh, Rek. Ya, maaf ya. Bahasa saya segini iki ngono lho. Jadi ini kayak kakak kelas gue kayak nang kelas ae Pak sampean ngene lho. Iya ancene gitu lho. Gitu. Ya kan?
Jadi ya memang gini ini kita cara ngajarnya gini ini gitu loh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau temukan dirimu melalui apa? Bakat dan minatmu. Kamu minat apa sekarang? Kamu minat apa? Kamu minat kuliner. Kamu senengannya apa? Musik. Kamu senengannya ngelukis, seni. Jadilah dirimu. Jangan jadi orang lain. Bahkan, mohon maaf, saya tidak ngojok-ngojoi kamu untuk menentang orang tuamu, tidak. Tapi kamu pun diciptakan berbeda, belum tentu sama dengan orang tuamu. Betul enggak sekarang? Betul. Enggak? Nah, kalau kamu harus sadar itu, bukan berarti kamu menentang orang tuamu, tidak. Ada ridho orang tua juga di segala macam kebijakan orang tuamu. Ada ridho orang tua di situ. Andai kata orang tuamu pengen, udahlah nak, kamu sekolah aja di ekonomi syariah, seperti itu. Ya udah ikutin nggak apa-apa. Ada ridho Allah di situ. Ada doa orang tuamu. Tapi saat kamu menggali ilmu di ekonomi syariah, jadilah dirimu. Kamu senangnya apa? Aku tetap senang seni. Jadilah seniman yang penggerak ekonomi syariah. Seperti itu. Iso. Loh, saya malah berpikir menantang kalian-kalian yang suka seni. Ayo, kalian bikin konser amal. Loh, sebagai tugas akhirmu. Wani gak saya ki, kakak kelas ini yang senang musik. Tak tantang untuk bikin skripsi tugas akhir tentang konser amal. Wis, ayo kalian sendiri yang bermusik di situ. Nek sing seneng musik, tak wangi wis maine seperti itu. Nah, kan betul, ya. Artinya apa? Kalian bisa menemukan diri kalian, gitu. Kalian senang bikin bisnis, senang jualan, Pak. Aku senang dodolan, Pak. Aku senang dodolan jual beli sepeda motor, Pak. Ya sudah, itu jadikan tugas akhirmu. Kamu belajar itu di ekonomi syariah UISI. Tapi belajarlah bagaimana jual beli sepeda motor yang sesuai syariat Islam. Kayak gitu. Menurut Rek. Nah, makanya kita berbisnis sesuai dengan tuntunan syariat. Gitu loh. Sudahlah. Agama apapun juga, itu pasti mengajarkan yang baik-baik. Masa ono agama yang mengajarkan kamu boleh membuat bangkrut pesaingmu. Masa ono? Aku tanyakan. Gitu. Bisnis kan sekarang gitu sekarang ini. Dikit-dikit bersaing, dikit-dikit cikut-cikutan, dikit-dikit berlomba-lomba. Apa yang mau dilombakan? Seperti itu. Kemarin saya barusan ada kuliah, ya kakak-kakak ini yang ikut tentang perilaku konsumen dan segala macam. Seperti itu. Saya tidak pernah merasa bersaing kok dengan pesaing saya. Saya tidak punya pesaing. Saya ini yakin bahwa diciptakan Allah itu hanya satu, saya seperti ini di dunia. Makanya saya tidak punya pesaing. Ngapain saya harus bersaing? Ya kan? Kalau kamu masih merasa bersaing, berarti kamu masih belum unik. Ngono rek. Dan ini pelajaran syariah loh ini. Karena apa tadi itu? Mengacu satu ayat tadi itu. Jadi kayak gini ngomong seayat mau gue lakon tak kolaknal insana fi ahsani taqwim 3 jam iki sok iki. Temenan ya. Wes sama gomu saiki. Ayo. Gitu. Gitu. 3 jam ini bisa ini mek sayat tok. Ya. Makanya nanti tolong saya punya waktu sampai jam berapa ini? Saya tanya ke moderator. Jam 11. Nggak, jam 11. Lu enggak ikut total KB kan ngono ya. Oh, sampai jam 10. Sampai jam 10 saya ngomong ini ya. Oke, berarti 15 menit lagi. Ini gak diomongin ngene kok. Wah, gak karu-karuan. Gitu. Sampai kita rehat-rehat duhur dhisik gua. Aku lanjut lagi mari duhur dan gitu. Loh, soalnya gini loh, kita ngomong-ngomong kayak gini ini menggali fitrah diri kita. Ini tidak ada habisnya. Sungguh nggak ada habisnya. Dan kamu mau minta diskusi sama saya mbok semalaman, yo tak tandangi. Pokoknya ojo ngantuk ngono ae. Mbok sing ngantuk aku dhisik apa awakmu dhisik ngono ae. Gitu. Seperti itu, Rek. Ngono lho. Ya, jadi selamat datang bagi yang baru gabung ya, anak-anakku sekalian dari SMK Cerme. Tolong mari kita ngobrol-ngobrol sama-sama di sini. Ya. Kalian jangan galau dengan hidup kalian. Jangan merasa inferior dengan aku di sekolah SMK, Pak. Aku ngene-ngene tok iso. Jangan. Kalian diciptakan itu penuh dengan kelebihan dan rezekinya masing-masing. Wis ta. Jangan merasa kalian tidak cukup untuk hidup di dunia ini. Kabeh menungso di dunia ini selalu takut
Takut dengan apa? Takut gak jabat, takut gak sugih, takut gak punya rezeki, terus takut, wah barang lah. Kita ini dihantui dengan ketakutan-ketakutan, betul nggak? Betul. Kalian kan pasti apa? Takut miskin, seperti itu. Miskin itu hanya ada di sini. Nek di sini sama di sini miskin itu. Nggak ada. Miskin itu nggak ada. Sungguh. Masa Allah itu ciptakan kalian tuh nggak cukup sih? Katakanlah, Allah itu ciptakan 3 miliar manusia. Kemudian Allah tuh masa ciptakan hanya 1,5. Apa? Allah ciptakan rizki hanya untuk 1,5 miliarnya. Hanya itu setengahnya. Kan nggak mungkin. Coba kalau kita mengacu pada kalian, maksudnya katakanlah, mau belajar ekonomi konvensional. Bisnis yang konvensional. Definisi ekonominya apa? Definisi ekonomi adalah kegiatan apa? Ilmu ekonomi adalah sebuah kegiatan yang menjelaskan bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Menggunakan sumber daya yang terbatas. Loh, berarti kan kebutuhan manusia itu tidak terbatas, akeh, sumber dayanya atau rezeki dari Allah terbatas, sehingga manusia harus bersaing. Nah inilah sekarang jadinya bisnis sekarang ini, saku-sikutan, saing-saingan, gak kumanan korupsi dan segala macam. Karena dari awal definisinya adalah rezeki itu harus diperebutkan. Itu salah. Rezeki itu tidak diperebutkan, rezeki itu dijemput, bukan diperebutkan. Nggak ada namanya rebutan rezeki. Nek kalian bilang bahwa rezeki itu diperebutkan, harus bersaing. Berarti Tuhan itu menciptakan 3 miliar manusia, hanya menyiapkan rezeki untuk separuhnya. Iki Tuhan cap opo? Betul nggak? Ya kan? Katanya Tuhan itu maha baik, maha kaya, maha memberi rezeki, maha mencukupi. Lah kok Tuhan menciptakan manusia 3 miliar kok menciptakan rezekinya cuma separuhnya, itu loh Tuhan cap opo? Itu loh. Tuhan itu tuh, Pak. Nah, kan ini kan berarti otomatis kan manusianya yang salah mendefinisikan, betul nggak? Dan itu sudah ratusan tahun definisi ilmu ekonomi seperti itu. Makanya sekarang kita belajar bagaimana kita bisa belajar bisnis, ekonomi, dan keuangan yang syariah. Yang menganggap bahwa rezeki itu berlimpah, cukup untuk kita. Yang bikin tidak cukup itu pemikiran kita sendiri, mindset kita. Mindset kita adalah getaran hati kita. Getaran hati kita adalah doa kita kepada Allah, kepada Tuhan. Dan getaran hati kita adalah prasangka kita kepada Allah. Ingat, aku berlaku sebagaimana hambaku sangka, kan begitu. Kalau kamu menyangka bahwa rizki itu harus rebutan, ya hidupmu akan selama hidupmu kamu akan rebutan rizki. Weslah, akan bingung terus dengan rizki. Kayak rizki itu kurang terus. Dan kayak kamu harus khawatir dengan kekurangan rezeki, kekurangan uang dan segala macam. Itu hidupmu yang kamu pilih sendiri. Karena kamu tidak menyadari bahwa sebetulnya rezeki itu cukup. Rezeki itu dijemput. Allah ciptakan kalian lahir di dunia ini, itu sudah lengkap dengan rezekinya sampai kamu nanti berpulang kembali. Sudah lengkap. Cuman rezeki itu ada yang langsung kalian rasakan, yang berupa kasih sayang orang tua, air susu ibu, seperti itu. Tapi ada rezeki yang disebarkan sama Allah, nantinya kamu harus menjemput. Makanya setelah ditunaikan sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menggapai rezekiku. Kan gitu. Fa'idha qudiyati sholatu fantasilu fil'at. Wabtagu min fadillah. Wadkunuha kathiran la'allakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, mari ibadah, maksudnya seperti itu. Mau ibadah nang masjid, mau ibadah nang gereja, mau ibadah nang di tempat ibadah kalian masing-masing. Setelah ibadah, kamu bertebaranlah kamu di muka buminya Allah ini. Bertebaranlah kamu. Bukan bersaing loh ya. Mana kata-kata bersaing? Gak ono. Bertebaranlah kamu di muka buminya Allah dan gapailah rizkiku. Gitu. Untuk menggapai rizkiku. Gitu. Wadkulloha kasirong. Gitu. Dan ingatlah aku banyak-banyak. Dzikira sing akeh. Ingatlah aku banyak-banyak, kata Allah. La'alakum tuflihun, agar kamu jadi orang beruntung. Loh, lah ngono ta. Kamu pebisnis. Kamu ingin untung kan? Rumusan untung tuh Allah sudah sebutkan.
Gitu. Untung tuh bukan menyikut sainganmu, bukan yang macam-macam. Untung itu kalau kamu ingin untung itu adalah ingat Allah banyak-banyak. Ingat Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak. Ingatlah tugasmu. Ingatlah kamu tak ciptakan untuk apa. Ingatlah kamu tuh abdi. Kau niku duduk bos. Gitu. Kamu itu apa namanya? Bukan pemilik perusahaanmu, pemiliknya itu aku, kata Allah seperti itu. Ingatlah aku banyak-banyak. Apa tugasmu? Tugasmu apa? Abdi, ya kan? Dan tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia untuk mengabdi kepada aku. Kan begitu. Ya kan? Mengabdi, hamba. Berarti apa? Yo, bosnya ya Gusti Allah. Kamu di sini mau bisnis, mau kerja, mau apapun juga. Tugasmu adalah melaksanakan tugas dari Gusti Allah apa? Memakmurkan bumi dan seisinya, memakmurkan. Kata-kata memakmurkan bumi dan seisinya itu adalah artinya apa? Artinya bahwa tugasmu itu bukan untuk memperkaya dirimu saja. Bukan untuk menumpuk untuk dirimu, tidak. Tapi untuk bagaimana kalau kamu senang, sekitarmu juga senang. Itu syariahnya di situ. Coba kalau pebisnis itu seperti itu semuanya. Ada orang miskin, ada orang yang tidak bisa sekolah, ada adanya kejahatan merajalela, ya toh, adanya korupsi, adanya orang potpat. Itu kan karena orang-orang yang tidak bisa sekolah, ya toh, tidak bisa tidak bisa bekerja karena memang ya tidak dulunya mungkin ya tidak punya kesempatan untuk menimba ilmu dan segala macam seperti itu. Ya kan? Harusnya tidak seperti itu. Kalau pengusaha-pengusaha itu punya mindset memakmurkan. Jadi kalau kalian mau jadi pebisnis syariah, agar berkah rezekimu, ukuran suksesmu itu bukan diukur sudah berapa kekayaanmu. Sudah berapa yang kamu dapatkan. Sudah berapa yang kamu kumpulkan. Tidak. Ukurannya adalah sudah berapa yang kamu kembalikan di jalan Tuhan. Kamu ngumpulin kekayaan, gitu. Ngumpulin kekayaan, kamu kaya. Tapi untuk dirimu sendiri itu belum syariah. Syariahnya itu di syariah agama apapun juga ya adalah sudah berapa yang kau kembalikan di jalan Tuhan. Instrumennya apa? Instrumennya adalah sedekah. Nes, kalian belajar di ekonomi syariah UISI ini belajar mengoptimalkan sedekahmu melalui zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalian di ekonomi syariah UISI jangan pernah merasa bahwa kalian sungkan ngomong uang. Loh tidak. Kalian jadi ekonom nanti. Lewang ekonom kok sungkan ngomong duit. Ya enggak jadi ekonom kalian. Ya toh, tabu ngomongin uang, kekayaan tabu, Pak. Tidak. Kalian harus kaya. Seperti itu. Harus jadi konglomerat. Jadilah pemilik aset-aset strategis negara. Bukan negara milik negara. Maksudnya aset-aset yang kalian miliki. Tidak apa-apa. Punya tanah yang luas, tidak apa-apa. Gitu. Jadi konglomerat tidak masalah. Tapi ukurannya adalah bukan sudah seberapa yang kamu miliki, udah berapa kekayaanmu, bukan. Ukurannya adalah sudah berapa zakatmu, sudah berapa sedekahmu, sudah berapa masjid dan tempat ibadah, sudah berapa masjid, sudah berapa gereja, sudah berapa tempat ibadah lain yang kamu bangun, sudah berapa anak-anak didik yang kamu berikan beasiswa, sudah berapa karyawan yang ikut kamu. Bukan seperti pengusaha-pengusaha kapitalis zaman sekarang yang gemar untuk mengganti karyawannya dengan mesin semuanya. Tidak. Tapi semakin banyak karyawan yang ikut kamu, berarti keberkahanmu semakin banyak. Seperti itu. Sudah berapa wakafmu? Nah, artinya sudah berapa yang kamu kembalikan ke jalan Tuhan? Sudah banyak contohnya. Apa contohnya? Lo gampang aja. Kamu kenal Bill Gates enggak? Ya gitu. Kenal Steve Jobs enggak?
kenal pemain-pemain sepak bola terkenal enggak? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Kamu kenal pemain tenis terkenal enggak? Andre Agassi, kemudian Roger Federer, Rafael Nadal, ya toh, Novak Djokovic dan segala macam. Ya, kamu kenal mereka enggak? Ya, mereka itu orang-orang kaya dan sukses. Tapi kenyataannya adalah mereka semuanya punya foundation untuk mereka mengoptimalkan apa? Sedekahnya. Bahkan Bill Gates itu hanya hidup dari 20% dari kekayaannya. Bayangin. Seperti itu. Oke ya. Nih, saya ingin share sesuatu ke kalian ya. Mohon izin untuk share screen. Ini bisa menjadi role model. Sering saya sampaikan ya. Sering saya sampaikan di kelas juga. Ini. Nah, ini role model kan yang bisa kita tiru. Sulaiman Al-Raji, miliarder yang pilih hidup miskin biar tenang. Asik. Ya, bayangin miliarder loh, pemilik Al-Raji Bank ini, ya kan? Nah, oke. Orang terkaya di dunia memilih menyumbangkan seluruh hartanya termasuk uang tunai, saham dan propertinya di jalan Allah. Nih, itu kekayaan 73,16 triliun. Si Rik, kamu nek misalnya duwe morotua kayak gini kira-kira ya apa, Rik? Gimana Aduh. kamu? Gitu. Kan tentek duwe, betul kan? Betul. Ya gitu ya. Iki anaknya ganteng-ganteng insya Allah. Daftar. Daftar ya. Tapi kalau kamu jadi mantunya, kamu sendiri bingung pasti. Ya apa rek ngentekno duit 73 triliun itu loh, ya apa saya begitu loh. Ya Allah. Dan di akhir usianya di 93 tahun dia merasa, loh kok aneh ya, lihat aneh kan. Dia seumur hidupnya bisnis, membuat Bank Al-Raji Bank menjadi bank syariah terbesar di Arab Saudi. Seperti itu. Ya. Salah satu bank syariah terbesar di dunia. Dia investor saham juga, properti juga. Tapi lihat, di usianya ke 93 tahun, dia merasa harta dan kekayaan bukan hal penting loh saiki loh. Kalau memang itu yang dikejar, kenapa kok dia merasa bahwa akhirnya harta, kekayaan, jabatan itu gak penting kabeh. Seperti itu. Ini kan unik kan? Nah, itu. Padahal dia pernah jatuh miskin 2 kali dalam hidupnya. Pernah jatuh miskin. Jadi nek awakmu saiki iki rada-rada mepet-mepet urip-urip ya. Iki lho contohnya, ojo khawatir, kita semua itu jatuh bangun kok. Jangan dikira saya pun pernah mengalami masa-masa di mana saya berada di bawah. Jadi gak masalah. Tapi yang penting itu adalah kita harus bangkit kembali. Kita jangan seperti kalian belajar berjalan dulu. Masuk kamu kalau belajar berjalan jatuh, terus kamu nggak bangkit lagi, males aku takut jatuh, masa ngono? Enggak kan? Kalian belajar berjalan jatuh ya sudah, giat lagi, naik lagi, belajar lagi sampai bisa, betul nggak seperti itu? Yang ngono itu belajar. Dan nanti belajar di ekonomi syariah uji seperti itu. Dan jangan marah, jangan merasa sakit hati kalau kita nantinya marah betul sama kamu kalau kamu tidak mau bangkit seperti itu. Ya karena kita ingin mendidik kalian jadi orang yang tough, gitu loh. Jadi orang yang yang gigih, ulet seperti itu. Itu syariat soalnya, itu ya. Nah, oke ya. Masih aku ngene iki tapi ya apa jenenge? Nek misalnya kalian lelet gitu ya, lelet itu dikandani gak gelem ya tak seneni gitu loh. Masih saya senang guyon seperti ini. Boleh loh. Gitu. Sudah berapa kakak-kakakmu yang ya wis tak telepon secara private tak seneni. Gitu. Kayak bapaknya nani anaknya ngono istilahnya ngono. Aku sajane apa jenenge maksudmu masa depanmu kok kate mbok dilendi tak ngono. Lho betul. Ada kakak-kakak kelasmu
Ya toh yang tak seneni tak telepon langsung, ngono ngono lho. Aja sampai kalian jadi salah satunya gitu loh, Nek. Tak telepon temenan. Kayak aku bapaknya temenan, kayak aku bapaknya nyanyi anakku. Wis ngono ae. Tak anggap anakku dhewe, gitu aja. Kapan kan seneng apa gak kan ngono. Aku bapakmu kok gitu. Seperti itu. Itu ya, Rek ya. Ya. Oke, ya. Jadi lihat, kekayaan itu hanya milik Allah. Dan dia pemiliknya Al-Rajhi Bank. Bayang no saya ki. Ya toh, dia 73 triliun ini loh, dia gak kepingin belas. Ya kan? Kan kita mengingatkan kita akan Sayyidina Ali. Ya kan? Sayyidina Ali kan seperti itu modelnya. Benar-benar qanaah seperti itu. Ya. Nah, ini bangsa syariah terbesar di dunia gitu. Bangsa syariah terbesar di dunia. Tapi saya kira harus nyanyi bangsa terbesar di dunia, yaitu bangsa syariah Indonesia. Ini nyanyi Al-Rajhi Bank. Jadi kita sekarang punya bank syariah terbesar di dunia, yaitu bank syariah Indonesia. Oh, mau beli sahamnya? Sudah beli sahamnya belum? Nanti tak ajari juga bagaimana caranya membeli sahamnya. Apa jadinya bank syariah terbesar di dunia. Oh no, kan kita belajar bisnis iki. Dan kalau kalian tanya bisnis saya apa? Bisnis saya jual beli saham. Udah itu bisnis saya. Jadi saya bukan, karena ya dari awal ilmu saya di situ. Kalau dari awal ilmu saya kuliner, ya saya buka kuliner kan gitu. Tapi kembali lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya toh, saya punya bakat dan minat untuk apa? Untuk melihat harga saham naik dan turun dan segala macam. Lihat grafik naik turun itu saya senang. Saya punya bakat untuk telaten di situ. Ngono lho, Rek. Jadi saya kalau disuruh ngelihat grafik itu, seharian saya disuruh ngelihat grafik. Gak ono kesel. Gak ada yang mbok kongkon iki aku wah wis ta. Sampai lali-lali mangan. Kalau nggak disuruh. Betul, apalagi pandemi seperti ini, kalau nggak disuruh istri saya makan, nah makan saya. Ya betul. Intilah saham ya itu. Seperti itu. Tapi dikongkon apa namanya? Administrasi, saya tidak bakat di situ, mohon maaf. Makanya wis apa jenenge, saya berada pada yang saya bisa saja dan saya sesuai dengan fitrah saya kan seperti itu. Nah kalian senengannya apa saiki? Temokno iku. Masih gak bakat, tapi ini ono minat, masih bisa dipelajari. Masih bisa sukses. Tapi nek wis gak bakat, gak minat pisan, tinggalkan, mohon maaf. Bukan berarti gimana ya? Tapi kalau kamu bakatnya lo enggak, terus minat pun enggak kamu. Bagaimana kamu bisa merasakan senang menjalani itu? Ngono lho, Rek. Ya kan? Nah, makanya saya ingatkan kepada kalian yang ingin nanti buka bisnis bengkel, ingin buka salon kecantikan, ingin buka bisnis apapun juga kepada kalian. Yang kalian ingini, ingin buka bisnis kuliner, apapun juga. Kamu suka enggak dengan itu? Kamu punya bakat dan minat enggak? Kalau kamu tidak punya bakat dan minat, wes gak usah. Ngelok sing liyane yang kamu lebih punya bakat dan minat. Itu aja. Dan lakukan sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Niatkan bahwa kamu bisnis itu untuk apa? Untuk nanti kamu meningkatkan zakatmu, meningkatkan sedekahmu. Saya pun berjual beli saham pun, saya juga jadi dosen, tujuannya apa? Ya meningkatkan zakat saya. Wes ngono ae. Nek zakatmu meningkat, berarti kan income-mu meningkat kan gitu. Ya kan? Oh, hitungannya zakat kan gitu, 2,5% dari income. Nah, nek zakatmu meningkat kan otomatis kan income-mu pasti meningkat duluan kan gitu kan? Gitu loh. Tapi niatmu bukan untuk meningkatkan income, niatmu untuk meningkatkan sedekah dulu. Itu yang nanti yang kita ajarkan ke kalian. Insya Allah berkah bisnisnya. Berkah rizkimu. Kalau kamu berada pada bakat dan minatmu, karena Allah itu ciptakan kamu dengan bakat dan minat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sudah meletakkan rizkimu di balik bakat dan minat. Wis. Allah itu kan sayang sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Kita dibuat hidup di dunia ini. Iso ambekan, oh ini kita ambekan. Itu. Bahkan saya pun jadi bertanya-tanya. Kita dengan semesta seperti ini, dengan bentuk seperti ini, ono kuping iki jenenge kuping, iki jenenge irung, iki jenenge ambekan iki ngene iki. Gitu. Oh iki jenenge lanang, iki jenenge wedok.
ini sudah seri yang keberapa, semesta seri yang keberapa yang seperti ini itu. Mungkin bisa ditanyakan anak-anak pondok pesantren, ya kan? Kira-kira kita ini diciptakan seperti ini sudah seri yang keberapa? Apakah ini baru seri yang pertama? Apakah bukan berarti, apakah nantinya kalau misalkan ini seri yang pertama, apakah bisa enggak ya kira-kira Allah nanti itu wis tak lempit kabeh, tak buat semesta yang baru dengan seri kedua. Jadi kok bentuknya awake dhewe gak ngene. Bentuknya mungkin kotak-kotak, irungnya ngadep dukur dan segala macam. Kupingnya gak ngene, kupingnya nang tengah ngene bae gitu. Seperti itu. Bisa enggak? Ya bisa aja kun fayakun. Ya kan? Sakarepe Gusti Allah lah. Gitu. Terserah Allah tuh mau bikin bentuk kita seperti apa. Mau menghidupkan kita yang seperti apa, terserah Allah tuh. Bisa kok. Alah, apa ngele. Kun. Ngono habis. Bahkan fayakunnya masih sekarang Hamid. Kun itu mbiyen. Sadar ya alam semesta. Kun. Ngono iki alam semesta. Dar. Ngono. Big Bang teori. Ya. Kemudian sekarang fayakun sampai kiamat fayakun. Tanya Karosid, fayakun itu kalau bahasa Inggris itu tense-nya apa? Present tense apa continuous tense? Nek menurutku fayakun itu continuous tense. Jadi ono verb plus ing. Berarti sedang. Jadi penciptaan Allah itu sampai saat ini sedang berlangsung. Makanya kun fayakun. Nah, simple past simple present tense itu bukan fayakun mungkin, fayaka mungkin. Iki masih aku gak ngerti bahasa Arab tapi paling enggak ya rada-rada ngerti lah kan gitu. Nggak ngerti ya aku, mungkin. Tapi ketoknya fayakun itu continuous tense, ya. Jadi sedang, Allah itu masih sedang menciptakan. Loh, kok sedangnya gimana? Loh, di sela-sela ambekanmu itu apa gana takdir? Apa gana penciptaan? Saya sekarang tarik nafas. Ini kemudian sebelum saya menghembuskan nafas lagi, itu kan saya sesaat mati, betul nggak? Kamu merasakan nggak? Banyak kan? Kamu tarik nafas, sesaat sebelum kamu menghembuskan nafas, itu Allah katakan lagi, kun maneh. Tapi dalam konteks fayakun, ngono. Jadi fayakun, kamu menghirup nafas, fayakun, kamu menghembuskan nafas. Lagi seperti itu, di sela-sela. Jadi kamu tuh continuous terus. Ada takdir baru di sela-sela tarikan hembusan nafasmu. Seperti itu. Makanya nggak usah galau. Nggak usah bingung-bingung dengan hidup kalian. Selama kalian berusaha, kalian ingat Allah, kalian bergerak menjemput rizkinya Allah. Wes talah rizkimu iku ono lengkap cukup buat kamu. Yang bikin tidak cukup adalah pikiranmu sendiri, sehingga akhirnya Allah berlaku sebagaimana perasaan kamu seperti itu. Oke, ya tadi saya ceritakan bahwa saya bisnisnya sahaman gitu. Saya kan share screen ya. Terkait dengan saham tadi yang bank syariah terbesar di Indonesia. Nanti kalian kalau mau training ini juga bisa. Yang senang training saham nanti kita adakan training saham khusus untuk untuk kalian. Iki ya. Nah, aku ndelok ngene iki ada wis lali mangan. Ya. Untungnya saya gak lali sholat, saya gak lali sholat ngono ae. Alhamdulillah. Jadi paling enggak ya masih bisa dikategorikan rada lumayan lah gitu ya. Masih preman ini tapi ya si rada layak untuk ngajar syariah. Oke, enggak guyon ya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah saya itu masih ya itu tadi masih diperjalankan sama Allah. Masih senang dulu gini tapi untungnya saya masih masih kadang-kadang lupa makan tapi masih ingat sholat. Sebenarnya bukan karena saya alim, tidak. Karena saat sholat itu pasar sahamnya juga break. Itu penyebabnya. Jadi bukan karena saya alim, Kak. Ya, aku guys ngene iki lah ya. Ya karena saat pasar saham itu berhenti kemudian azan, makanya aku ya mandek ngono lho rek. Ya toh. Jadi berhenti. Pasar saham itu berhenti 11.30, break, ya toh, istirahat, isoma. Nanti dia mulai lagi 13.30. Berhenti lagi jam 3.
Lah bener lah. Ya toh berarti duhur aku sholat, ya toh asar aku sholat kan ngono. Soalnya apa? Pasar sami mandek. Kayak gitu. Ya ki anu lho rek bebas lho yang ngomong bebas ya biar istilahnya kan awake dhewe ki ya apa sih bedanya awake dhewe kan sama. Bedanya adalah saya ini belajar lebih dulu dari kalian, udah gitu aja kok. Dan saya dilahirkan lebih dulu dari kalian, itu aja. Ya kita ini sama. Ya ini Bank Syariah Indonesia, bank syariah terbesar di dunia. Barusan diresmikan. Ini gabungan 3 bank syariah, BRIS ini. Bank Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Jadi satu jenenge Bank Syariah Indonesia. Wis terbesar. Dan regane kalau kamu beli harganya itu adalah 2.710 per lembar saham. Kalau misalkan kamu beli, ya kan? Misalkan kamu beli itu kira-kira kamu apa namanya? Butuhnya uang berapa untuk bisa membeli saham BRIS ini? Sebentar ya. Oke, sebentar. Saya sign in dulu. Oke, ya. BRI Syariah. BRI Bank Syariah Indonesia. Ini, ya. Oke. Oh, sorry. Tak share lagi screen-nya. Oke, nih. Yes. Harganya kan 2710, 2720. Kalau kita beli ya dapatnya 2720 ini. 2720 harganya. Kamu beli satu lot itu 100 lembar. Tukune satuannya lot kan gitu, 100 lembar. Ini satu lot. Ya, kita lihat. Cuman butuh uang berapa? 272.000 rupiah. Rek. Iki ambek uang jajanmu, iku akeh uang jajanmu sih. Ambek bedaknya Karika itu loh sih larang bedaknya Karika. Wes, ayo jujur ngono ya. Kan gitu. Ayo. Kamu total deh, berapa kamu jajan di Alfamart di Indomaret totalan sebulan? Totalan saiki. Pastinya 500.000 kira-kira nih. Ya toh? Wes saiki nek sing rokok, ya rokok uang rokokmu wes saiki ayo. Rokok itu kembali lagi rek ya, rokok itu gak haram. Rokok itu mek makruh. Tapi nek kakean dadi haram. Gitu ya. Loh, soalnya apa? Kalau rokok itu haram, santri-santri Sidogiri gak rokokan. Gitu loh. Lah wong toko basmalah di Sidogiri dodolan rokok. Berarti otomatis saya tanya, "Loh kok jualan rokok, Ustadz?" Loh memang rokok kan enggak haram. Makruh. Nek kakean baru haram. Nah, berarti toko basmalah dodolan rokok. Iya, di Pasuruan kono. Padahal pesantren Sidogiri itu pesantren Salafi. Gitu. Gitu. Ya, balik mana? Uang rokok, misalnya kamu rokok boleh, tapi ojo kakean dan ojo menggunakan uang sekolahmu kayak tuku rokok. Iku sing haram ya, menurut saya. Menurut ya. Itu. Ya, oke. Cuman 272.000, kamu sudah menjadi pemegang saham bank syariah terbesar di dunia. Gengsinya dapat, gitu ya. Milenialnya dapat, kamu bondo gadget, kamu mek bondo apa namanya? Ya gadget ini. Kamu sudah bisa pemilik saham bank syariah terbesar di Indonesia, di dunia. Mek regane 272.000. Nah. Oke ya. Oke. Mau saham apa lagi? Misalkan sing BUMN. Itu katakanlah apa namanya? Kamu mau sing konstruksi ya. Iki Waskita Beton. Ya toh, Waskita Beton. Iki apa namanya? Anak perusahaan dari Waskita WSKT. Iki gak muncul regane iki. Sebentar. Masih refresh. Oke, biar aja dia muncul dulu ya. Loh, ini. Sebentar. Oke, biar refresh dulu dia ya. Oke, itu tadi. Nanti saya lagi ya.
Jadi itu tentang apa namanya, kalau kita bicara tentang saham ya, seperti itu ya. Kalau mau ditanyakan silakan, mungkin ada yang udah ngechat apa namanya di chat Iya, nanti apa namanya udah yang nulis. ini Iya. dari Rian Amidi. Saya mau nanya untuk trading dan saham bedanya apa ya Pak? Dan ketika kita main saham, kita mulai dari mana dan apakah uang yang dihasilkan dari trading atau saham halal? Oke. Halal. Ya, saya mengatakan bahwa ada fatwanya saham itu. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 80 dan nomor 135. Jadi kalau mau dibilang apakah halal, insya Allah halal. Asalkan mematuhi kaidah-kaidah yang ada di dalam fatwa itu. Ya. Jadi kita jual beli saham itu. Saya beli Bank Syariah Indonesia, saya beli seperti itu ya. Saya beli Bank Syariah Indonesia, ya. Itu ya saya pemiliknya Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Dan apa buktinya saya memiliki Bank Syariah Indonesia? Buktinya saya memiliki Bank Syariah Indonesia adalah setiap kali dia bagi dividen atau bagi keuntungan saya dapat. Itu bukti. Itu bukti bahwa saya memiliki seperti itu. Sehingga yang haram itu kan kalau kita beli sesuatu tapi gak ada barangnya. Seperti itu. Loh Pak, saham kan nggak kelihatan, kan nggak ada barangnya. Loh, cuma nggak kelihatan aja. Tapi barangnya adalah kepemilikan terhadap perusahaan. Itu yang kamu beli sahamnya apa namanya Bank Syariah Indonesia, ya kamu memiliki saham, memiliki perusahaan itu. Sebesar apa? Sebesar lembar saham yang kamu miliki. Nih kamu beli satu lot ya kamu memiliki 100 lembar. Nanti kalau dia bagi keuntungan 10 rupiah per lembarnya ya kamu dapat 10 kali lembar sahammu berapa. Seperti itu. Langsung transfer ke rekeningmu. Berarti kan otomatis kamu di sini kan memiliki. Menurut Rian ya. Oke. Jadi apa namanya? Untuk trading dan saham bedanya apa, Pak? Nah, trading kita ngomong trading saham itu seperti itu ya. Trading saham itu kan apa namanya? Yang kita perdagangkan sahamnya kan begitu. Jadi jangan pakai istilah main saham ya. Kalau main saham tuh kesannya kok main-main. Tapi ini investasi. Jadi bukan main-main. Kayak gitu ya. Nah, kalau trading itu banyak soal trading itu. Tapi milih yang saham saja. Karena apa? Karena barangnya jelas. Kalau kamu trading forex, kamu trading indeks, kamu trading komoditi yang tidak ada barangnya, itu goror. Dan itu mendekati riba. Dan itu kamu nggak pegang apa-apa. Gitu loh. Seperti gini. Kamu cuma berdagang angkanya aja kalau kamu seperti itu. Artinya apa? Kalau kamu rugi, uangmu habis, kamu enggak pegang apa-apa di situ. Nah, itu bedanya trading yang lainnya dengan trading saham. Sama seperti kamu beli emas dulu. Kamu kalau beli emas, emasmu turun, kamu jual nggak? Kan nggak kamu jual kan, kamu pegang terus kan. Ya udah kamu pegang aja terus emasmu itu, dipegang aja. Gitu loh. Selama kamu pegang emas itu ya sudah, mau dia turun, mau dia naik ya sudah, turun beli lagi kayak gitu. Nah saham itu seperti itu. Cuman yang kamu pegang bukan emas, yang kamu pegang itu kepemilikan perusahaan. Yang kamu pegang itu adalah BRIS-nya, ya toh, Bank Syariah Indonesia. Yang kamu pegang adalah Pakuwon. Yang kamu pegang adalah apa namanya, Waskita Beton. Yang kamu pegang perusahaannya. Selama perusahaan itu masih ada, ya kamu akan memiliki perusahaan itu terus. Selama emasmu gak hilang, ya sudah kamu akan memiliki emasmu itu terus. Sama seperti itu. Benar ya? Gitu. Makanya tradingnya saham aja, jangan yang nggak ada barangnya. Seperti itu. Dan ada fatwanya ini soalnya sudah. Kayak gitu. Oke. Nanti kita adakan pelatihan. Kita next. Kemudian Adinda Fitri. Ya. Saya mau tanya cara memulai bisnis saham yang baik itu bagaimana? Latihan dulu. Nanti latihan sama kita. Saya akan latih kalian. Ya. Nanti kalau ada undangan untuk pelatihan mungkin di bulan Maret gitu nanti kalian ikut ya gitu. Nanti kita akan undang, makanya nanti kalau diminta kakak-kakakmu untuk masuk ke grup WA masuk aja, nanti undangannya lewat situ soalnya ya. Jual beli saham yang baik itu bagaimana ya, jual beli kamu buka akun dulu kayak saya tadi, saya apa namanya, oke ya, kayak tadi saya share screen lagi ya, seperti itu. Saya punya akun tadi itu. Kemudian apa? Ya kemudian saya nantinya
ini apa jenenge? Nah, berdagang lewat situ. Saya sebentar. Ini PSBB Waskita Beton kan gitu ini. Nah, harganya berapa? Rp258. Nah gitu. Kalau kita mau beli, ya kan? Kalau kita mau apa namanya? Mau beli apa namanya Waskita Beton. Nah, ini 258 dikalikan 1 lot, 100 lembar. Alah rem, selawe 800. Cuma 25.800 kamu punya perusahaan namanya Waskita Beton. Di mana itu adalah perusahaan BUMN, anak perusahaannya PT Waskita Karya. Loh, sudahlah. Itu syariah ya insyaallah, seperti itu. Terus kamu apa namanya? Masih pengen jajan banyak-banyak. Nah, itu pertanyaan seperti itu. Oke. Ayo, ambil rokokmu lah padha regane iki ya. Ayo. Gitu. Seperti itu ya. Jadi itu beli aja, beli apa ya sudah seperti itu. Jadi no problem. Ya, kayak gitu. Ya, apalagi kamu mau beli apa? Ini nih sahamnya, kamu senang main-main ke TP. Kamu mau beli sahamnya Pakuan Jati, pemiliknya TP. Alah mek 500 TP Sregone. Kan gitu ya. Berapa? 51.000. Oke. Ya, mudah-mudahan termotivasi kalian untuk bisnis. Kalau senang ini ya silahkan, nek gak senang ya aja dipaksa. Wis gitu aja loh, kok simple. Saya senang ini, makanya saya mendalami ini. Seperti itu. Makanya aku ketemu. Apa? Istilahnya saya menemukan, oh aku ki senang delok iki, bakat dan minat saya optimalkan di sini seperti itu. Ngono ya. Ya, apa maneh misalnya katakanlah, ayo wis apa ngomong maneh apa? Iki sing lagi happening nih, happening Antam. Ya toh, sing lagi banyak orang mengkoleksi saham-saham Antam karena emas naik. Kan ini perusahaan emas, tambang emas. Itu berapa untuk beli satu lotnya? 267.000. Ya, kayak gitu. Tapi ada juga saham yang mahal ada. Ada saham yang mahal apa? Semen Indonesia. Ini mahal. Gitu. Oke, ini mahal lagi. Nah, 1.100.000 gitu. Mahal. Ya beli yang murah-murah aja. Ya kayak gitu. Gitu. Oke. Ada juga sama namanya Beton, Wijaya Karya Beton. Jadi saingannya Waskita Beton nih mau. Iki ya perusahaan syariah juga ini. Ya, tolong 35.000. Artinya apa? Modalmu untuk bisnis ini tuh sama dengan modalmu untuk bikin bisnis kuliner sama. Ya toh. Kamu modal 1 juta lo bisa, bahkan jangan 1 juta, 100 ribuan lo bisa. Kayak gitu. Dan kamu akan dilatih secara gratis nantinya. Tunggu saat nantinya undangan dari kakak kelas untuk kalian. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tadi saya apa namanya sharing-sharing kalian tidak untuk apa-apa sebetulnya, untuk motivasi kalian. Ya, oke. Sekarang lagi apa? Oke. Ini pertanyaan dari Maula Aringga, Pak. Maula Aringga. Dalam hal mengembangkan bisnis, kita harus pada membang usaha atau memperkuat cabang pusat terlebih dahulu, Pak. Ya, kalau cabang pusat itu kalau pusat, bunyi cabang ya cabang, pusat ya pusat, ya gitu Maula. Ya kalau kita buka cabang itu ya nek wis pusatnya kuat kan gitu, survive itu. Nek wis kuat baru boleh buka cabang. Nek belum kuat, iya kuatin dulu. Nah kategori kuat ini bagaimana? Kategori kuat itu adalah kamu harus tes dulu. Dalam kondisi pandemi ini tutup enggak bisnismu? Nah itu kategori kuat. Jadi gampang aja saya tuh mengidentifikasi. Dalam kondisi yang, jangan ngomong kondisi yang bagus. Kalau untuk apa ngetes kekuatan kita itu, ya kita harus ngetes betul. Di saat apa? Di saat seperti ini. Nah saat seperti ini bisnismu gimana? Masih bisa jalan nggak? Nek sih bisa jalan dan survive, ya berarti kuat. Nanti setelah pandemi, kamu wayahe untuk bikin cabang. Ilmu ini juga di saham. Saham pun juga turun saat ini. Nah, kuatin dulu tradingmu, investasimu di saat seperti ini. Nanti kamu akan ada gini, gunakan sisakan dana untuk nanti untuk beli lagi saham-sahammu lebih banyak saat
sudah kembali naik lagi harganya. Seperti itu. Jadi saat ini tuh, saat turun gini, ya kita manage dulu mitigasi resikonya. Gitu. Makanya kita harus menyiapkan peluru-peluru amunisi. Jangan suntek no. Amunisimu untuk bikin satu perusahaan. Kalau kamu punya uang 5 juta, ya kalau bisa bikin tiga bisnis atau 2 bisnis lah. Seperti itu. Nggak ada masalah. Atau bikin satu bisnis tapi banyak variannya, produknya, seperti itu. Jadi kalau ada produk satu nggak laku, ya produk lainnya masih bisa laku, seperti itu. Makanya saya juga trading banyak saham juga, seperti itu. Nggak cuma trading satu saham. Seperti itu. Ya, jadi kuatkan pusatmu dulu, baru bikin cabang. Ya, seperti itu, Maula. Kemudian Azizi. Toh, apa reksadana? Reksadana itu seperti ya. Reksadana itu kita investasi, cuman kita nitip ke manajer investasi. Itu reksadana. Ada reksadana saham juga. Artinya apa? Kamu invest saham, tapi kamu nggak jual beli sendiri. Kamu nitip ke manajer investasi yang memiliki produk reksadana. Itu namanya reksadana. Ya, itu beda nih kalau kamu beli saham langsung, ambek kamu beli reksadana saham. Itu beda nih. Tapi ya gitu, kalau kamu beli reksadana, karena danamu dijalankan ambek manajer investasi, kamu tentunya ada bagi hasilnya dengan manajer investasi. Kalau kamu jalanin sendiri sahammu untuk kamu jual beli sendiri, ya intinya adalah apa namanya, untungnya kamu nikmati sendiri kayak gitu. Itu bedanya seperti itu. Ya. Dan enaknya main saham tadi, trading saham itu kan itu. Enaknya adalah ya kamu bermodal hanya gadget dan kamu bisa apa namanya? Bisa menentukan sendiri kapan kamu kerja, kapan kamu enggak kan kayak gitu. Saya share sedikit saja, agak sedikit materi mungkin untuk memotivasi sedikit aja. Karena jam juga sudah berjalan terus. Oke, ini kan. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke. Nih. Ya, jadi saham trainer modal 100 ribuan. Nanti akan kita pelajari sama-sama. Kenapa sih kok kita mesti jadi saham trainer? Karena you have no boss. Kamu nggak bekerja untuk orang lain, kamu bekerja untuk dirimu sendiri. Gitu. Kamu paid based on performance. Kamu dibayar sesuai dengan kinerjamu. Kamu untungnya dapatnya segini, ya sudah kamu dibayar segitu. Nggak ada potongan-potongan apa dan segala macam. Kamu harus bagi hasil. Enggak, yes kamu dapat untung segitu ya dapat untung segitu. Gitu. Paid based on performance. Fair. Unlimited earning potential. Kamu bisa punya profit mau sakarepmu. Mau kamu profit sampai 100%, 200% sakarmu. You can start small. Kamu bisa memulai dengan modal yang sangat kecil. Bahkan 100 ribu bisa. Tadi sudah saya tunjukkan kan. Kita harga saham Pakuan berapa? Kalau kamu beli satu lot, 50 ribu cuman. Spend minimal time each day. Kamu cuma butuh satu hari, paling kamu lihat-lihat aja, mantau-mantau 1 jam, 2 jam selesai. Nggak perlu mantengin terus di depan layar handphonemu, nggak perlu. Pantengin, beli udah tinggal, besok lihat, 2 hari lagi lihat, seminggu lagi lihat. Seperti itu yang saya lakukan. Ya kan? You can get laid off. Kamu nggak bisa bermalas-malasan. Kamu pasti kalian akan tergelitik untuk mengupdate berita-berita. Pasti. Dan kamu bisa menjadi yang pertama tahu kalau ada apa-apa, berita-berita dan segala macam. Karena kamu akan selalu update. Karena kamu nggak ingin ketinggalan. Karena siapa di saham itu, siapa dapat berita lebih dulu, dia beli lebih dulu sahamnya. Begitu sahamnya naik, kamu untung duluan. Kan kayak gitu. Itu prinsipnya. You can take days off whenever you want. Kamu bisa libur kapan aja kamu mau. Senin kamu udah untung, Selasa libur silahkan. Gitu. Nggak ada yang ngelarang. Gitu ya. Nah, ini entrepreneur loh ini. Saham ini bukan ikut orang loh. Kayak gitu. Ya, itu sih. Itu apa namanya? Tentang saham. Ya. Dan jangan lupa bahwa apa namanya, kamu invest saham itu ya milih yang kalau bisa milih syariah lah kan gitu ya. Kenapa syariah ya biar berkah ya, biar berkah rezekinya lah kan gitu ya. Gitu. Jangan milih saham yang tidak syariah ya. Nah ini struktur pasar modal kan gitu ya.
Nah, kayak gini. Jangan khawatir karena danamu akan akan dilindungi, dipantau oleh pemerintah melalui otoritas jasa keuangan. Jadi danamu tidak akan dibawa lari orang, gitu. Ya. Jangan khawatir tentang keamanan dana. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, bisa syariah, Ini ya Pak, berkat dari rezekinya. Galang. Oke, ada lagi yang tanya ya. Oke. Pertanyaan dari Galang, Pak. Investasi di Oke. Bitcoin itu investasi seperti apa? Apakah itu juga Oke. halal, Pak? Oke, Bitcoin. Bitcoin itu kan pengganti mata uang kan gitu aja Bitcoin. Nah, begini. Kalau kamu beli misalkan Bitcoin, kamu memiliki Bitcoinnya enggak? Itu pertanyaan saya. Karena untuk menjaga kehalalan itu adalah kamu harus memiliki dan mendapatkan manfaat dari Bitcoin itu. Jangan hanya sekedar trading. Artinya gini, kalau kamu beli mata uang euro, ini misalnya euro seperti itu. Ini euro. Kamu beli itu kamu punya euro. Artinya apa? Kamu bisa menggunakan euro ini, mata uang euro ini untuk beli barang di Eropa. Untuk sekolahmu di Eropa seperti itu. Kamu beli dolar Amerika, kamu bisa beli barang dengan dolar Amerika ini. Itu namanya kamu memiliki manfaat atas barang yang kamu beli. Kamu beli saham nih misalkan. Kamu bisa menikmati manfaatnya kamu dengan pemilih saham. Bisa. Karena kamu bisa mendapatkan keuntungan saat perusahaan itu bagi keuntungan. Kalau memiliki, kamu pemilik. Makanya syariah saham itu. Ya, ada fatwanya. Boleh. Tapi pilihlah saham-saham yang syariah, yang ojo bank konvensional, sing ono riba ini dan segala macam seperti itu. Tidak. Pilih bank yang syariah seperti itu. Untuk yang kamu beli perusahaannya. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut. Kamu beli Bitcoin, ini misalnya Bitcoin. Nah, pertanyaan saya, kamu benar-benar memiliki Bitcoin enggak? Artinya apa? Kalau itu adalah sebagai alat pembayaran, kamu bisa beli sesuatu enggak dengan Bitcoin? Itu aja. Kalau kamu bisa beli sesuatu dengan Bitcoinmu, insya Allah itu halal. Tapi kalau kamu tidak bisa beli sesuatu dengan Bitcoinmu, alias kamu tidak memiliki Bitcoin itu, ya mending tidak usah. Karena masih diragukan kehalalan. Itu jawaban saya. Ya, termasuk kamu trading binomo dan segala macam. Ya, binomo, kemudian yang Olim Trade dan segala macam. Itu kan kamu tidak memiliki. Kamu memiliki apa? Oh Pak, itu kan ada tulisannya Pak. Kita memiliki kripto. Ya kripto apa? Kamu bisa mendapatkan manfaat apa dengan kamu memiliki kriptonya itu? Oke. Tak buka no, loh. Aku ngajar gak cuma ngomong gitu loh ya. Seperti itu ya. Tak buka temenan. Gitu, temenan. Tak buka temenan. Gitu. Apa yang saya tidak punya sekarang? Oke, kamu mau ngomong apa? Ambil aku. Gitu. Ngomong binomo. Tak buka no binomo. Wes. Ayo. Kalah Emon. Ayo kon. Lagi. Loh, sih. Aku lali iki. Oh, mlebu mbek Google ae. Yo error ya. Wah, error. Gitu. Sign in. Ya, sebentar ya. Iya, kok error? Malah bisa kok. Pak, rusak. Apa nih? Rusak, Pak. Wah, ini repot ini. Kadang-kadang suka anu itu loh, apa jenis? Ada Gmail. Coba ya saya. Kemarin saya daftarnya gini. Mudah-mudahan betul. Tapi lanjut. Baby, you want me Oh ya, error. Atau mungkin ada kadaluarsanya ya, nggak tahu saya. Error. Binomo juga sama, wis iki saya buka MetaTrader aja deh. Ya, MetaTrader. Itu untuk trading emas tapi sing gak ono emas ya gitu. Atau euro sing gak ono euro nih. Tapi tetap saya tunjukkan bahwa saya bukan trading, itu demo account.
Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya punya metode trading itu lumayan gitu loh. Walaupun saya tradingkan di tempat seperti ini juga. Ini saya modal saya 100.000 awalnya. Sekarang sudah jadi 148.000. Saya untung 48%, seperti itu. Dan kalau ingin membuktikan histori transaksi saya itu gitu. Mulai tanggal piro, last 3 month ini, oke. Kemudian custom period katakanlah mulai kapan? From 2018 misalnya sampai saiki, dan trading saya main euro ya kan, euro tapi pertanyaannya adalah apakah saya punya euronya? Enggak, cuman ongkos tok, seperti itu. Lihat ya kan, balance-nya 100.000 awalnya ini, sekarang jadi berapa ya kan? Oke, balance 100.000 sekarang jadi berapa? Jadi apa jenenge tadi itu ya, 148 ya, seperti itu. Jadi intinya apa di sini? Intinya adalah ini pun bisa, ini kalau kamu trading ini pun bisa, tapi pertanyaannya adalah kamu tidak punya euronya di sini, gitu. Kamu cuma trading angkanya aja euro. Kalau saya beli euro, apakah saya bisa beli euro ini dengan menggunakan uang yang saya miliki? Andai kata itu uang beneran ya. Apakah saya bisa menggunakan uang itu betul untuk beli barang di euro? Kan enggak. Itu saya cuma bertaruh angkanya saja. Seperti itu. Makanya ini tidak syariah. Makanya saya juga. Tapi saya ingin di sini bukan saya trading real di sini ya, enggak ya. Tapi saya ingin memberikan teori trading saya. Seperti itu aja. Jadi andai kata misalkan saya butuh latihan trading dan segala macam, saya di pasar saham itu real trading saya. Tapi untuk melatih ilmu trading saya, karena saya senang dengan trading, kita kembali lagi, saya senang lihat grafik-grafik seperti ini, gitu. Ini sekarang mandekin aku dulu grafik ini. Dan sepertinya aku dia seperti grafik itu seperti ngomong sama saya seperti itu. Jadi saya bisa berdiskusi dengan grafik gitu. Karena saya senang. Jadi kamu orang senang murek kan gitu ya. Tapi tadi itu kembali lagi bahwa trading seperti itu tidak syariah. Karena kamu tidak memiliki barangnya. Sama tadi seperti binomo, ada kripto di situ, ada euro juga, ada pound sterling, ada GBP, USD segala macam. Kamu tidak memiliki barang. Makanya tadi itu Bitcoin gimana? Kamu memiliki Bitcoinnya enggak? Kalau kamu beli Bitcoinnya, kamu memiliki Bitcoinnya, walaupun secara online kamu memiliki. Artinya apa? Kamu punya deposit Bitcoin 100 koin seperti itu, dan kamu bisa beli di Alfamart pakai Bitcoin itu, ya berarti otomatis apa? Itu syariah. Ya, seperti itu. Oke. Yang lain mungkin? Ini Pak dari Muhammad Azizi Rabani. Tadi disampaikan bahwa reksadana saham sama trading saham itu berbeda. Apakah sama-sama halal Pak meskipun melalui reksadana? Loh, sama. Ya, sama halalnya. Masing-masing ada fatwanya kok. Ada fatwanya masing-masing. Fatwa reksadana syariah juga ada. Seperti itu. Jadi sama-sama halalnya. Ya, sama. Nanti saya enggak hafal fatwa reksadana syariah. Coba kita cari sama-sama ya. Apa namanya fatwanya ada kok. Gitu. Fatwa reksadana syariah. Oke, fatwa reksadana syariah. Ini fatwa nomor 20. Nah, fatwa nomor 20. Oke. Tak download sih. Open file. Nah. Oke. Iki video kan itu. Mana nih fatwanya nih? Oh, sebentar. Fatwa reksadana syariah PDF. Bentar ya. Oke. It's okay. Oke, nomor 20. Mana ya file yang real? Ada file realnya, tapi nanti aja lah. Yang penting nomor 20. Ya, tentang reksadana syariah. Fatwa nomor 20 tentang
reksadana syariah. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini betul. Kadang-kadang juga agak sulit nyarinya. Oke. Oh, enggak. Bukan file resminya. Oke. Nomor 20 intinya. Ada, coba dicek lagi nanti ya. Kalau ada fatwanya ya berarti otomatis syariah. Ya. Karena sudah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bahwa itu syariah, memenuhi kaidah syariah. Seperti itu. Ya, jadi apakah sama syariahnya sama? Karena sama-sama fatwanya. Yang saham tadi nomor 80 dan 135, yang reksadana syariah nomor 20. Seperti itu. Ya. Oke. Contohnya gimana nih kalau mau trading reksadana? Kembali lagi. Saya mau sharing, ya. Saya mau sharing ECC, tak buka dulu. Bentar. Nah, ini portal untuk saya beli reksadana. Oke, namanya Bareksa. Oke. Saya ini kurang update bisa cek. Oke, namanya Bareksa. Atau kalian udah punya belum Bareksa? Kalau belum punya di Google Play. Ya, di Google Play atau di App Store, Apple Store, iStore itu ada Bareksa. Jadi kalian bisa nanti di Bareksa itu nanti bisa kita beli reksadana juga di situ. Ya, saya masih installing karena disuruh update. Oke, ada juga di Ajaib ya. Ada Ajaib juga bisa di ininya Ajaib. Oke. Bentar. Oke. Ya, sebentar. Oke, saya share screen untuk Ajaib. Oke. Open, ini pakai baris saja deh. Oke. Ya. Bentar, saya login dulu. Oke. Nah ini, ya. Oke, saya screen. Mohon maaf, bukan untuk apa-apa, ya. Dengan tidak punya niatan maksud apa-apa, tetapi saya menunjukkan bahwa saya pun melakukan investasi reksadana. Ini, ya. Jadi, nah, imbal hasilnya berapa? 32% dalam waktu setahun, seperti itu, lumayan, gitu ya. Nah, produknya apa aja? Nih, ya kan? Produk. Oke, ya. Seperti itu. Nah, ini kita misalkan bisa filter nih. Oke, sorry. Pasar uang, campuran, saham, indeks semuanya seperti itu ya. Nah, kita bisa filter mau apa? Produk syariah, centang. Seperti itu. Ya. Tidak ada minimal investasi seperti itu. Ya wes, tampilkan. Seperti itu. Ini yang pasar uang, ini semuanya pasar uang syariah. Seperti itu ya. Ini pasar uang. Ada yang saham, ini kita minta mau yang saham nih. Saham, kita filter dulu. Yang mau yang syariah. Ada dua. Ini yang syariah. Ya. Nah, ini reksadana yang mengelola saham-saham syariah. Gitu. Harganya berapa? Harganya karena kalau kamu mau beli ini BNP Paribas atau Manulife Amat Syariah gitu. Ini saya punya yang BNP Paribas ini. Seperti itu. Nah, ini harganya. Ya toh. Ya, mestinya di 3 Februari kemarin beli itu murah-murahnya dalam tanggal 3 kemarin. Nah, ini murah-murahnya kan. Ya, ini mestinya beli. Ya kan? Minimal belinya berapa? Gitu. Minimal belinya informasi. Oke, minimal beli itu saya ketemu gitu. Ya. Wes, ngerti ya? Maulana? Ya, Azizi. Ya. Bisa beli berapa kamu? Mulai 50.000. Jadi apa di sini? Ya saya akan ngajari kalian investasi dengan modal yang
kalian banget gitu loh. 50.000 loh. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Ya, mau apa lagi? Ya. Trim syariah saham. Ini. Oke. Ini saham syariah juga. Ini minimal 1.000. Ya kan seperti itu. Oke ya. Nah, mau difilter kayak gimana? Tidak ada minimal investasi piro? 10.000 misalnya. 10.000. Oh, kalau 10.000. Gitu. Cek nemen rek kon iku rek. Masuk mulai 10.000 gitu. 50.000 lah. Oke ya, seperti itu. Kalau kita semua ya 133 produk kita cari yang minimal 10.000-an. Oh, no 10.000-an. Sing syariah ono gak? Oh, ono syariah. Tapi tidak mesti saham di sini. Nah, ini Ispring syariah fixed income. Fixed income berarti otomatis dia masuknya bukan saham tapi masuknya adalah instrumen keuangan. Instrumen pasar uang seperti itu. Ya. Bedanya apa dengan saham? Saham itu fluktuasi tapi dalam jangka panjang dia untungnya gede. Tapi kalau ini paling setahun cuman ya 7%, 10% seperti itu. Ya, kalau saham bisa sampai 30% seperti itu. Ya, ini minimalnya piro iki? Minimalnya. Wis iki lho, senenganmu iki, pasti senenganmu iki wis. 10.000-an gitu. Tuh. Wis ya. Oke, itu ya. Nah, ini bagus loh ini. Ini dia bintangnya bintang ini barometernya itu 4,39, artinya itu 4 bintang ke atas seperti itu. Ya. Nah, ini BNP Paribas dan segala macam. Ini yang iki sing apa jenenge iku mau 10.000-an. Ya ini 10.000-an temenan tak kira. Oh, 50.000 iki. Ya. Yang 10.000 tadi itu di atas tadi. Kayak gitu deh ya. Itu ya. Jadi ayo kita belajar sama-sama nanti atau kayak gitu. Saya bukan orangnya Baraksa bukan. Saya tidak di endorse siapapun di sini. Ya. Insya Allah saya di endorse Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala. Yes. Okay. Ya, Pak, saya kemarin nemu artikel. Terus ya, Pak. Pokoknya ada salah satu murid yang tanya ke ustadznya, namanya Ustadz Imam Syamsi kalau nggak salah. Tanya apakah bisnis syariah itu bisa kayak dilakukan oleh yang bukan non muslim? Oke. Jawabannya bisa. Sekarang tapi ustadznya itu bilangnya jawabannya itu iya memang bisa dilakukan, tapi itu adalah syariah pura-pura gitu. Saya tidak tahu ya. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya juga bukan yai. Jadi saya ini cuman segini aku ini. Cuman saya ingin mencoba untuk membuat kalian menggunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang membedakan kita dengan malaikat. Yang membuat malaikat itu menghormati kita sampai bersujud itu adalah kita diberi akal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, begini. Salah satu kaidah di dalam bisnis syariah itu tadi itu. Ya. Tijaratan antarodin minkum. Perniagaan itu harus suka sama suka di antara kamu. Jadi kalau kamu untung, partnermu juga harus untung. Sehingga apa? Ada bagi hasil seperti itu. Ya, ada lagi wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi kamu berjual beli, tapi yang tijaratan antara dimingkum. Berjual beli tapi yang podo-podo menguntungkan. Tidak ada yang rugi. Kalau kamu senang, partnermu ya senang, seperti itu. Itu kan syariah Islam ya. Pertanyaan saya adalah, apakah hal seperti itu tidak diajarkan juga di agama lain? Saya nanya. Gunakan logikamu. Saya tidak menyamakan Islam dengan lainnya, tidak. Kita ngomong universal aja. Apakah di Kristen itu mengajari kalian untuk nek esok kamu tok sing untung, partnermu sudah mempedulikan? Apakah ajaran Kristen seperti itu? Bagi yang Kristen, monggo, mungkin bisa bertestimoni. Apakah di dalam kitab Hindu, kitab Weda, kalian juga diperkenankan untuk berbisnis untuk merugikan salah satu pihak? Coba kalian jawab. Ya toh? Artinya, di sini adalah
perkara keyakinan akidah itu sendiri-sendiri. Kita berislam, kita memanggil Tuhan Zat yang Maha Agung itu dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala, yang di Kristen manggilnya Tuhan Allah, yang di lain agama lainnya manggilnya Sang Hyang Widi, monggo. Beribadahnya satu di gereja, satu di masjid, satu di pura, wihara, monggo. Dengan cara beribadah yang berbeda-beda, monggo. Tetapi saya yakin bermuamalahnya, ajaran muamalahnya, ajaran berbisnisnya pasti sama. Dan kalau kita melaksanakan syariat semesta ini, ya otomatis kita menebar kebaikan untuk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu aja. Apa bedanya kamu, apa bedanya aku kita yang muslim, yang Islam dengan kalian yang bukan Islam? Bedanya apa? Ya beda cara menyembah, kan begitu. Beda akidah. Ya sudah, itu urusan kita dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi saya yakin bahwa urusan transaksi, urusan bisnis, semua agama mengajarkan sama. Tidak ada agama yang mengajarkan bahwa kamu boleh untuk membuat bangkrut pesaingmu. Tidak ada. Seperti itu. Dan kita sama-sama meyakini bahwa kitab suci kita masing-masing ini yang terbaik. Oh iya, harus begitu. Itu namanya istilahnya itu sesuatu yang memang keyakinan kita masing-masing kan gitu. Saya menganggap karena saya Islam ya Al-Qur'an, kitab suci saya. Firman Tuhan itu di Al-Qur'an, yang Injil, yang Kristen di Injil, yang Hindu di kitab Weda, seperti itu. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini sesuai dengan fikih atau bagaimana, saya tidak tahu. Saya bukan ustaz, ya kan? Saya bukan yai juga. Saya tidak punya pondok pesantren seperti itu. Tapi intinya adalah kalian gunakan akal. Seperti itu. Jadi jawabannya yang tahu kalian sendiri. Saya tidak berusaha menjawab itu benar dan salah, ya toh. Tapi yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Tolong diolah dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kalian miliki. Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir Pak ya, karena waktunya sudah semakin panas ternyata ya. Ya. Jadi saya mau bertanya, menghadapi yang turun. Oke, lagi, apakah baraksa sama bibit itu sama ya Pak? Bibit itu apa? Sama-sama reksadana. Iya, kalau sama-sama reksadana ya sama. Ya, kalau nggak salah bibit itu juga reksadana. Baraksa sama bibit itu kan cuma sekedar perusahaan dia fasilitas untuk beli saja, kan seperti itu. Ya, jadi intinya sama. Ya, perusahaan perantara saja, sama. Yang penting berizin OJK. Ada capnya OJK di situ di apps-nya. Ya, oke, itu untuk Azizi tadi. Untuk Keisha, Assalamualaikum, waalaikumsalam Keisha. Bapak, saya mau tanya cara menghadapi saham yang turun drastis gimana? Oke, saya tunjukkan sama kalian bahwa saham-saham saya pun juga sedang turun. Ya, jadi ayo kita sama-sama mengkaji seperti itu. Ya, oke, tak tunjukkan dulu sebentar ya. Saya masuk ke portfolio dulu. Oke. Tuh, Kak Rosid juga alhamdulillah ada yang tanya saham turun. Kak Rosid, oke. Ini namanya senasib seperjuangan. Oke, ini saham-saham saya banyak yang turun kan? Oke. Pertanyaan saya adalah apakah saya jual? Kan enggak. Coba lihat sini. Saya punya apa aja sini? Saya Antam kemarin turun saya hampir 20%. Tapi di bawah saya beli lagi. Tidak pernah saya jual. Termasuk ini nih. Nih KLBF turun. Saya sampai rugi sampai 20% lebih KLBF. Tapi saya beli lagi di bawah. Saat murah saya beli lagi. Dan saya tidak pernah jual. Kemarin saya tunjukkan di minggu lalu ke kakak-kakak kalian bahwa saham saya merahnya gede banget tuh. Sampai 20%. Sampai ada yang 30%. Coba kita lihat sekarang.
Rodok lumayan ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Allah mana bukan saya, ini Allah yang memberi kesempatan saya untuk masih bisa mengelola dengan ya masih diberi kesabaran lah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengelola dengan baik seperti itu. Ini sekali lagi bukan saya, ini anugerah Allah. Sungguh aku iki opo sing ngakui ka ono. Aslinya kan gitu. Ya kan? Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Zinc, saya punya zinc itu ketarik kemarin sampai hampir 40%. Alhamdulillah dengan saya beli lagi di bawah, ya saat murah saya beli, saya masih bisa, ya masih beranjak naik pelan-pelan. Sudah, tunggu aja nggak apa-apa. Antam sudah berhasil untung. Tapi belum saya jual. Nanti dulu, ya untung-untung tambah-tambah dikit lagi lah seperti itu. Ya, oke. Jadi intinya tipsnya apa bagi saham-saham yang turun? Kita lihat chartnya yang turun apa, ya kan seperti itu. Oke, Antam seperti itu. Kalian, oke, Keisha punya saham apa? Udah gitu aja, wes. Enaknya gitu. Keisha punya saham apa? Ayo ngomongin di sini. Ya, diketik aja. Keisha punya saham apa? Mau nanya apa? Itu. Apa Keisha kemarin kena Antam? Ya kemarin kan kalau kena Antam kan ini nih. Mungkin beli di sini, kemudian turun di sini, ya toh. Kemudian dia naik kan gitu kan ya. Nah, Keisha, saya mau tanya kalau punya Antam, apakah Keisha kemarin di cut loss, dijual? Nah, kalau dijual, ya sekarang waktunya beli lagi karena dia udah mendal di bawah sini, dia mau mendal lagi ke atas seperti itu. Dan saya kemarin beli lagi di sini. Saat di sini saya beli lagi Antam, sehingga makanya Antamnya sekarang beranjak sudah untung. Kenapa? Ya karena saya punya harga di sini, saya average di sini, saya beli lagi di sini, sehingga harga nggak usah kembali ke awal ke sini, tapi saya di sini aja, ini udah untung seperti itu. Harga 2660 ini saya sudah untung, nggak perlu kembali ke sini. Padahal saya awalnya ada yang beli di sini seperti itu. Ya, itu namanya average gitu, sehingga harga rata-rata persediaan kita, harga rata-rata saham kita turun karena kita beli lebih murah seperti itu. Jadi tipsnya apa, Keisha? Kita lihat trennya dulu, trennya naik apa turun. Kalau trennya masih naik seperti ini, di mana walaupun dia turun, ya kan, tapi kan trennya mulai dari sini dia masih naik nih, masih naik kan gini ya, kan naik terus, apalagi dari sini juga naik. Nah, ini Antam juga naik terus, ini trennya masih naik seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, berarti otomatis apa? Ya udah pegang aja, jangan pernah dijual. Karena saya pun tidak pernah menjual saham saya walaupun turun, tapi saya sisakan dana untuk membeli lagi saat dia murah. Itu tipsnya, Keisha. Nanti kita belajar sama-sama lebih detail. Ya. Oke, ada yang lain mungkin? Oke, saya kira udah ya. Kok? Halo, tes. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak, terdengar. Oke, ya. Oke, barangkali ada yang lain? Sepertinya cukup, Pak, ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11. Oke. Ini ada yang nanya, apa boleh di-share link meeting? Boleh, di-share aja nanti linknya, rekamannya ya. Ya, ada juga di YouTube XRWC kok. Nanti ada di YouTube. Oke. Masuk ke YouTube XRWC, jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you. Promosi dulu. Oh iya dong, kita juga. Ya, kita kan ikhtiar terbaik gitu ya. Oke. Jangan lupa subscribe gitu. Kemudian apa bunyikan loncengnya kan gitu. Baik. Materi yang sangat luar biasa kali ini, pesertanya juga luar biasa sekali, Pak Nge. Alhamdulillah. Aktif. Aktif sekali, meskipun partisipasinya nggak terlalu banyak, tapi aktif. Yang penting itu asik. Aktif. Oke, ya dari teman-teman sudah cukup karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11. Sudah waktunya untuk kembali ke aktivitas yang lain. Ke aktivitas keluarga. Aktivitas keluarga. Mempersiapkan malam mingguan nanti ya. Malam mingguanku dengan tugas, Pak. Tugasnya banyak. Oh iya, mau UAS ya. Oh iya. Tugas saya belum selesai berarti. Oke.
Ya, wes, semoga semuanya sehat selalu, Kak Rika, keluarga sehat selalu, anak-anak semuanya, Bapak Ibu sekalian sehat selalu, barokah senantiasa dalam perlindungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Itu tadi materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua tentang apa? Tentang saham, tentang bisnis. Semoga bisa diserap ilmunya dan diambil yang baik-baiknya. Oke, sebelum ditutup, sebelum ke acara penutupan, oke semuanya bisa on kamera yuk buat foto bersama. Ayo on cam yuk, biar tahu nih Azizi yang mana, ya. Keisha yang mana? Ayo Ya. on cam ayo semuanya. Jemima challenge, Mbak. Jemima challenge. Ya. Jemima challenge untuk kalian yang suka off cam ya. Dan izinkan aku melihat wajahmu sekali ini saja. Ayo on cam semuanya. Nanti Aku janji loh ya, tadi ngamen, teman. udah barusan udah ngamen lah aku ya. Ngamen vokal tadi. Ayo semuanya on cam. Udah. Oke, yuk. Operator siap. Operator siap. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sukses di kalian semuanya. Ya, anak-anakku sekalian. Terima kasih. Bapak suaranya bagus. Katanya gitu. Terima kasih, Kecia. Sampai ketemu nanti di acara pelatihan ya. Nanti kita undang untuk pelatihan ya. Terutama untuk pelatihan ini. Saham syariah ini ya. Nanti insya Allah diundang sama kakak kalian. Tolong nanti kalau di apa namanya di invite di grup WA nanti di kumpul di bergabung ya di grup WA. Insya Allah kita informasikan. Oke. Ya. Baik. Oke. Oke, Bapak. Sekarang pilih 3 pertanyaan terbaik yang nanti akan dapat giveaway dari panitia. Oke. 3 pertanyaan terbaik, Pak. Oke. Yang pertama, yang paling sering nanya pertanyaan banyak tadi. Sopo Azizi, ya. Oh, Azizi. Oke. Ya. Baik. 2. Itu nomor 1. Oke, nomor 2. Pertanyaannya menarik semua, Pak. Nah, ini Maula, karena tadi terkait dengan bisnis bisnis yang bukan saham ya. Karena pada umumnya tentang cabang usaha dan cabang pusat tadi itu ya. Pusat dan usaha mana yang diutamakan lebih dulu. Nomor 2 Maula. Ya. Nomor 3 karena sudah melakukan bisnisnya juga, ya kan? Saya pilih Keisha. Ya. Karena apa? Karena kan sepertinya sudah trading saham nih kan seperti itu. Berarti artinya sudah berbisnis kan begitu. Oke, ya. Selamat untuk ketiganya. Ya, semoga bermanfaat nanti souvenir giveaway dari ekonomi. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Azizi ya? Ya. Oh, itu Azizi. Ya, Pak. Ya wes ya. Semangat. Ya, panggilannya siapa? Aziz lah. Ya. Azizi panggilannya. Ya wes, nanti ketemu di ekonomi syariah ya. Ketemu. Ya, Pak, ditunggu. Paling enggak di pelatihan dulu nanti ya. Syukur-syukur setelah pelatihan nanti kamu mau join ekonomi syariah, kita tunggu di ekonomi syariah WISI. Oke. Kita tiba di ujung acara nih. Udah berapa jam ini kita tadi bareng-bareng ber-20 ini ngomong saham, ngomong bisnis, pasti banyak ilmu yang bisa diserap, ilmu yang dapat bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Nah, untuk menutup acara pada pagi hari ini, monggo Pak Bambang sekalian untuk doa penutupnya. Ya, baik. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, insya Allah kita ini juga bukan sebuah kebetulan kita ketemu bersama di sini, melainkan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bertemu di sini untuk sesuatu yang baik.
dan insya Allah masih untuk urusan kebaikan. Oleh karena itu kita syukuri sama-sama, kita nantinya sejenak untuk berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya maupun bagi keluarga kita serta masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja doanya, mari tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbi Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami, semua kesalahan-kesalahan kami semuanya ya Allah ya Tuhan. Senantiasa perjalankanlah kami di dalam naungan cinta dan kasih sayang-Mu, sehingga senantiasa Kau berikan kami kesempatan untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, dalam berbisnis, dalam belajar, maupun dalam berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi agama kami, orang tua kami, sesama kami, bangsa dan negara kami. Senantiasa ridhoilah kami ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, agar kami senantiasa berjalan di bawah petunjuk-Mu, di bawah ridho-Mu, dan senantiasa dalam naungan cinta dan kasih sayang-Mu yang tak pernah berawal dan tak pernah berakhir ya Allah ya Tuhan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Terima atas kasih materinya. Kak Terima kasih Farika, juga Kak Rosid, teman-teman. dan kawan-kawan semuanya, anak-anak semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Yeah. Selamat weekend, salam sehat selalu, ya barokah selalu. Oke. Selamat malam minggu semuanya. Terima kasih yang Selamat udah malam semuanya. Nanti untuk para pemenang ditunggu hadiahnya dari panitia. Saya Ziaratul Farihas sebagai moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk semuanya, pamit dulu ya. Terima Sama-sama, kasih. terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.